Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, An Abi Qatadah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumal itsnain. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan atau utamanya puasa Senin Kemis. Faqala, maka Rasulullah menjawab, dzalika yaumun wulidtu. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu, dan hari Senin adalah hari di mana aku diutus. Wa unzila alayya fihi, dan hari Senin adalah hari di mana Al-Quran mulai diturunkan. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata maulid dalam bahasa Arab berarti hari lahir, dan maulid Nabi adalah hari peringatan, hari raya, hari peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini diadakan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dimaklumi bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kehidupan masyarakat Arab adalah kehidupan masyarakat jahiliyah atau zaman kebodohan. Ya.
contoh zaman kebodohan, yaitu ketika masyarakat tersebut itu melahirkan putranya, ya. Putranya lahir berjenis kelamin perempuan, berjenis kelamin wanita, maka mereka merasa malu, ya. Malu karena telah melahirkan anak perempuan, sehingga bayi perempuan yang tidak berdosa itu dikubur hidup-hidup. Itu, ini salah satu contoh dari perilaku bodoh, ya, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dari masyarakat jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang bertauhid, masyarakat penegak kebenaran serta berkepribadian luhur. Masyarakat ditata kembali dengan nilai-nilai kemanusiaan, saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling hormat menghormati sebagai makhluk Allah yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya, dan penyayang dan penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada 3 kasih sayang dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Yang pertama, Nabi Muhammad selalu menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Nabi Muhammad memberi syafaat, memberi pertolongan bagi umat manusia yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang ketiga, meringankan sakratul maut untuk umatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu yang kita peringati dari lahirnya Nabi atau maulid Nabi itu apa? Tentu bukan sekedar peringatan maulid Nabi, mengetahui tanggal lahirnya, mengetahui bulan lahirnya, mengetahui tahun lahirnya saja. Tidak, ya, bukan sekedar itu. Tetapi yang kita peringati dari maulid Nabi ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang suci. Ajaran Nabi Muhammad SAW yang suci, yang perlu kita hidup-hidupkan, yang perlu kita sosialisasikan, yang perlu kita kebumikan, ya, kita bumikan dan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah,
orang-orang yang dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak zikir, menyebut Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian apakah kita terpanggil untuk lebih mencintai Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan meneladani Nabi Muhammad? Ini yang perlu kita renungkan. Jadi, bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad SAW agar akrab, mesra dengan Nabi Muhammad? Ada pepatah, witing tresno jalan saka kulino, tidak kenal maka tidak sayang. Tiap hari ketemu, tiap hari kumpul, dari mata turun ke hati, lalu jatuh cinta, kangen, rindu jika tidak bersama-sama. Itu ibaratnya. Jadi untuk mengenal dan akrab dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mempelajari pusaka tinggalannya, yaitu berupa hadis-hadis Nabi yang berisi tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi sholat, puasa, haji, bagaimana Nabi nikah, bagaimana Nabi berdagang. Ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid, ada doa masuk WC, ada doa keluar WC, ada doa masuk rumah, ada doa keluar rumah. Semuanya sudah diatur dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal membaca dan mempelajari dan melaksanakan hadis-hadis Nabi SAW. Jika kita mau melaksanakan dan mengamalkan, insya Allah akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nantinya di surga bersama, berkumpul bersama orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini membuat kita sadar akan kasih sayang dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mencintai Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan meneladani perilaku Rasulullah Muhammad SAW di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dianugerahi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi semua urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.